Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka reading pilih kartu. Ya, ramalan pilih kartu, pick a card reading dengan tema yang cukup menarik kali ini. Kita akan mencari tahu ya, apa sih peran dia di dalam hidup aku ya? Apa sih peran dia di dalam hidup kalian ini ya, di dalam hidup kalian? Entah kenapa hari ini gue lagi cadel banget lidah gue ya, lagi perlu dilonggarin dikit nih lidah gue ya, lagi agak kaku. But anyway, dari reading pilih kartu atau ramalan pilih kartu, caranya gampang. Di sini gue udah siapin 3 gambar berbeda ya. Jadi ini akan mewakili masing-masing grup ramalan. Bakal ada 3 grup ramalan, grup A, grup B, grup C. Iya kan? Jadi kalian nggak perlu banyak mikir ya, nggak perlu kayak sampai diperhitungin sampai gimana banget. Coba lihat aja dari kartu yang mana yang paling menarik perhatian kalian, gunakan intuisi kalian, dan gambar yang paling menarik perhatian kalian, kemungkinan besar itu adalah ramalan kalian. Oke? Dan kalau kalian sudah bisa tahu, ya, kalau misalnya udah tahu mau yang mana, tinggal langsung ke profile description, pilih link aja, ada timestamp 3 ya. Kalian bisa lompat langsung ke ramalan yang dimaksud. Sebelum dimulai, pastinya gue mau kenalin dulu. Hari ini gue bakal pakai 2 gelang yang berbeda ya. Gelang pertama, amethyst. Ini bakal sering gue gunakan karena ini akan membantu gue untuk mendapatkan lebih banyak kejernihan secara intuisi ya. Jadi kebanyakan kalian yang memang lagi mau mendalami spiritualitas atau lagi mau mendalami ibadah ya, ini bisa membantu untuk fokus, membantu untuk lebih clear aja ya. Kita bilang clarity ya, intuitive clarity. Oke? Dan ini sodalite. Oke, sodalite ini membantu dalam hal komunikasi. Oke? Jadi biasa gue bakal pakai ini untuk memperlancar aja kalau gue ngomong kayak gimana ya. Terus agak kontradiktif aja dari tadi, kayak gue ngomong agak terbata-bata, mungkin energinya belum benar-benar nyerap sama gue karena baru gue pakai ya. But anyway, 2 gelang ini berserta gelang-gelang yang lain dengan kristal yang berbeda-beda, semuanya available ya di website kita www.earlytheory.com. Gue udah cantumin juga untuk masing-masing batu kristal itu manfaatnya apa. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung pesan dari website kita. Oke, jadi without further ado, let's start. Mari dimulai, pilih langsung grupnya kalian, and I will see you soon. Bye-bye. Halo guys, grup A ya. Mari kita mulai dengan ramalan kalian hari ini. Temanya, apa sih peran dia untuk hidup aku? Oke, jadi gue udah tarik beberapa kartu di sini cukup banyak ya. Dan gue udah bikin ornamen banget nih, kayak kelihatannya kayak mozaik ya. Jadi sebelum gue mulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe ya, supaya platform Early Theory di YouTube itu bisa lebih besar. Dan juga sebelum kita mulai, coba gue bakal kasih waktu ya, sekitar 5 detik. Untuk kalian pikirkan baik-baik, orang yang kalian maksud ini siapa. Ini nggak harus pacar kalian, ini nggak harus orang yang kalian sukai. Ini bukanlah, ini nggak terbatas hanya untuk percintaan ya. Bisa saja kalian mau mencari tahu soal peran ibu kalian di dalam hidup kalian, atau peran sahabat kalian, atau peran orang-orang di masa lalu, mantan kalian dan sebagainya. Oke, jadi mari kita mulai ya. Kita mulai buka dari kartu yang mana dulu nih? Gue mau tarik dari kartu yang ini dulu deh, pertama. Ada kartu Nine of Wands. Oke, ada kartu Nine of Wands. Gue mau tarik kartu 4 kartu yang pertama dulu ya. Di sini ada kartu Queen of Cups. Oke, mungkin ada kebanyakan dari kalian grup A yang zodiaknya Cancer, atau bahkan mungkin orang yang kalian maksud ini zodiaknya Cancer, bisa jadi ya. Di sini gue mau tarik kartu lagi. Ada kartu Knight of Cups, banyak energi air di sini ya. Jadi mungkin saja kalian akan orang-orang yang kalian maksud ini zodiaknya Scorpio, atau mungkin kaliannya yang zodiaknya itu Scorpio, bisa komen di bawah ya. Kalau misalnya memang benar ini kalian tuh Cancer atau Scorpio. Di sini ada kartu Seven of Cups. Oke, di sini ada kartu Seven of Cups. Yang gue lihat ya, kedatangan orang ini ke dalam hidup kalian itu memiliki efek menyembuhkan. Oke, dan ketika gue menjelaskan tentang efek menyembuhkan, nggak harus orang yang menyembuhkan kita itu akan berada di dalam hidup kita selamanya. Ya, makanya gue selalu bilang, untuk ramalan kali ini kita nggak cuma terpaku dalam hal percintaan gitu. Karena bahkan mungkin orang-orang yang di masa lalu, ya, bisa saja mereka meninggalkan kita sekarang, atau bisa saja mereka tuh sudah punya masalah dengan kita sekarang, tapi bukan berarti mereka itu tidak menyelesaikan tugas mereka di dalam kehidupan kita. Karena yang saya lihat di sini salah satu peran yang paling penting ya, menyembuhkan luka. Kehadiran orang ini adalah untuk menyembuhkan luka kalian. Oke, dan pastinya setiap dari kita tuh memiliki luka-luka masing-masing ya, gitu. Dan orang ini akan membantu kita untuk sembuh dari luka kita.
ya kan? Makanya di sini kalau kamu lihat kartunya energinya cup semua nih, penyembuhan emosional, ya. Orang ini adalah orang yang saya rasa ya lumayan memahami kalian secara emosional. Mereka tuh ngerti gitu, kayak apa yang kalian rasakan. Mereka mengerti penderitaan kalian. Mungkin di kebanyakan kasus orang ini sudah pernah banyak mendengar cerita keluh kesahnya kalian dalam hidup, ya. Dengan kartu Queen of Cups dan Knight of Cups di sini, ini adalah orang-orang yang memiliki emotional intelligence, ya. Oke, emotional intelligence. Bukan cuma pintar secara edukasi, tapi mereka juga pintar untuk meraba-raba situasi secara emosional. Oke, dan mereka adalah orang yang cukup peka dengan perubahan atau dinamika perasaan yang kamu rasakan dari sehari-hari. Mau ini pacar kalian, mau ini ibu kalian sendiri gitu. Mereka adalah orang-orang yang bisa nangkap kalau misalnya nih, ya si grup A ini lagi ada masalah atau lagi bad mood, mereka mulai bisa ngebaca, mereka memahami. Dan dengan begitu mereka, ya dengan cara mereka tersendiri, mereka akan membantu kalian untuk sembuh dari luka apapun itu yang kalian rasakan dari hari ke hari ataupun dari trauma-trauma di masa lalu. Dan itu menurut saya satu hal juga yang menarik, ya. Caranya mereka. Oke, di sini kalau kamu lihat tulisannya ya ada kartu hidden intelligence, ya. Mereka itu cara menyembuhkan kalian dan cara mereka mengumbar kasih sayang itu tersembunyi, ya. Jadi mereka bukanlah tipe orang yang frontal to the point dalam menyebarkan kasih sayang mereka kepada kalian. Bahkan peran mereka untuk menyembuhkan pun itu terjadi tanpa kalian sadari. Oke, inilah yang kadang-kadang kita bilang bahwa yang namanya orang kalau misalnya kayak yang namanya kasih sayang lah, anggapannya kita bilang kayak yang namanya kasih sayang itu nggak harus kok terpaku sama orang yang proklamasi gitu. Orang yang harus bilang kayak aku sayang sama kamu, aku peduli sama kamu. Karena pada dasarnya ya kata-kata ya cuman sekedar kata-kata, nggak ada maknanya kalau misalnya tidak ada tindakannya. Dan ini adalah orang-orang yang very action oriented, ya. Mereka lebih memilih bertindak daripada membuktikan lewat kata-kata. Oke, tapi yang saya lihat di sini, ini adalah orang, ya, kalau saya lihat dari oracle di tengah di sini, ya, saya mau tarik dulu bentar deh, saya kasih lihat ke kalian. Endurance itu apa? Tahan lama, awet, ya. Dan ini adalah orang yang, saya nggak peduli dia tuh mantan kamu atau tidak, atau orang yang di masa lalu, atau teman kamu atau tidak, mau kalian itu lagi musuhan atau kayak gimana pun, mau sekarang jalur silaturahminya mungkin lagi terputus pun dengan orang ini, ya, percaya deh. Hidup mereka dengan hidup kalian itu tidak akan pernah terpisah jauh. Selalu ada keterkaitan dan selalu ada urusan antara kalian berdua. Ini orang akan selalu berada di dalam hidup kalian, dalam sedih maupun dalam senang. Oke, gue mau tarik kartu lagi. Di sini ada kartu King of Pentacles, ada energi Virgo di sini, ya. Coba di komen di bawah kalau misalnya kalian zodiaknya Virgo. Bahkan di sini ada kartu Ace of Wands. Oke, di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini ada kartu Nine of Swords, ya. Balik lagi ini kartu angka 9 yang di sini, ya, 9 tongkat, 9 pedang. Gue selalu ngerasa 9 tongkat dan 9 pedang itu selalu menandakan kalian itu memiliki banyak luka yang mendalam, ya, luka batin yang mendalam. Dan keberadaan orang ini di sini ada kartu The Star, ya, energi Aquarius. Keberadaan orang ini dia tuh memenuhi kebutuhan kalian dan membantu kalian sembuh, ya. Seperti yang tadi saya bilang, bukan lewat kata-kata tapi lewat tindakan. Tindakannya pun, ya, itu tindakan yang saya bilang aktivitas sehari-hari. Segampang misalnya kalau misalnya kayak mereka tahu kalian tuh lagi bad mood atau kalian tuh lagi ada masalah, lagi depresi atau lagi galau, mereka bisa tiba-tiba bilang, yaudah yuk kita pergi yuk minum-minum, yuk kita makan yuk, gua traktir deh, gitu. Atau bisa tiba-tiba mereka GoFoodin kalian makanan kalau misalkan lagi sibuk, ya. Tipikal orang yang act of service banget lah love language-nya. Karena di sini ada kartu tindakan, aksi, ya, Ace of Wands. Oke, mereka itu, ya, peran mereka di dalam hidup kalian itu menyembuhkan luka kalian, ya. Karena pertama, mereka bisa memahami penderitaan kalian ketika kalian menceritakan tentang perjalanan hidup kalian yang mungkin ada beberapa yang kayak penuh penderitaan gitu, ya. Mereka mengerti, dan karena mengerti, mereka bilang, oke, gue akan membantu, tapi gue nggak perlu ngomong kalau misalnya gue membantu, gue nggak perlu membuktikan kalau misalnya gue niatnya membantu, gue cuma perlu mengambil tindakan. Gue cuma perlu kayak, oh ya udah, ketika si grup A lagi membutuhkan gue, oke, gue bakal ada di sana, gue bakal membantu dengan cara A, B, C, D, E. Itu yang gue lihat dari orang ini, ya. Jadi nggak banyak bacot, tapi tindakan. Dan gue ngerasa ini adalah orang yang saya bilang integritas, ya. Orang itu integritas, pendiriannya itu kuat. Dan di sini ada kartu apa ini? Ada kartu Master of Moon, ya. Ini King of Cups. Oke, ada kartu King of Cups. Gue selalu ngerasa kartu King, ya, itu adalah kartu solusi. Ya, jadi ini adalah cara mereka untuk bla bla bla, misalnya. Ya, ini adalah cara mereka untuk apa-apa-apa. Dan di sini udah keluar 2 kartu King, ya. Ada kartu King of Pentacles, ada kartu King of Cups. Jadi mereka itu
peran mereka dalam hidup kalian, eksekusinya itu dengan dua cara. Pertama, dengan yang tadi saya bilang, tindakan sehari-hari, ya beliin kalian makanan kalau lagi bad mood, ya, atau sesimpel kayak ngajak kalian untuk kayak, udah kita nonton bioskop yuk gitu, ya. Sekedar kayak memenuhi jadwal kalian supaya kalian itu distracted atau kalian tuh melupakan keluh kesah yang kalian rasakan di hari itu. Dan di lain hal juga mereka juga mampu, ya, peran mereka itu mampu untuk menyembuhkan kalian dengan mendengarkan, dengan memahami. Kadang-kadang kita tuh nggak butuh orang yang kasih kita solusi, ya kan? Kadang-kadang justru hidup kita tuh ya, yang namanya masalah hidup manusia tuh nggak selalu semuanya tuh ada jawabannya, satu atau dua atau tiga, ya kan? Di kebanyakan kasus yang kita butuhkan cuman orang yang mau mendengarkan, dan kita cuma mau tahu aja bahwa orang yang mendengarkan ini memahami apa yang kita rasakan. Dan ini adalah orang yang kalau saya bilang mungkin bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, cuman memang yang gue lihat ya dari tabiat atau watak orang ini, semakin disuruh semakin nggak mau mereka. Jadi mereka bilang kayak, gue mau lakuin kalau misalnya nggak disuruh. Kalau misalnya kayak gue ngerasa dipaksa atau gue ngerasa terlalu didorong, atau kalau misalnya kayak kalian tuh demanding sama gue, ya kalian bilang kayak harusnya kamu tuh lebih kayak gini, harusnya kamu lebih kayak gitu, wah mereka justru bakal kabur. Mereka bakal bilang, oh ya udah, gue bakal sengaja nih makin gue nggak gituin. Ya, jadi itu tuh caranya mereka ya. Di sini ada kartu apa lagi? Ada kartu Seven of Pentacles. Di kebanyakan kasus memang jujur ya, dari tadi awal gue tarik kartu di sini, energi orang ini tuh kalem, ya, diam, ya. Ada kartu Lovers card juga, mungkin ini adalah orang yang kalian sayangi atau orang yang kayak memang menarik perhatian kalian atau kalian menyimpan perasaan terhadap orang ini, ya. Cuman yang gue lihat di sini nuansanya tuh kalem gitu. Mereka itu orangnya kalem, penyabar, ya nggak banyak bacot. Pokoknya nggak banyak bacot ya, gue senangnya di situ nggak banyak bacot. Di sini ada kartu Hermit card ya. Jadi balik lagi, kehadiran mereka di dalam hidup kalian, peran mereka itu sangat terikat dengan penderitaan kalian. Jadi ketika kalian menderita, mereka perannya tuh di situ. Mereka membantu untuk menyembuhkan lewat tindakan sehari-hari yang tadi saya bilang, ya, ataupun dengan menjadi pendengar yang baik untuk kalian. Oke, dan ini adalah orang yang kalau gue bilang ya, belum sempat kalian apresiasi, kalian belum sadar bahwa kayak, wah selama ini ternyata orang ini tuh ya lumayan berjasa dalam proses penderitaan gue ketika kayak gue lagi sakit. Wah ternyata secara tidak langsung orang ini yang lebih banyak berperan. Dia yang waktu itu ngajak gue nyari hiburan, dia yang waktu itu membuat gue lupa akan masalah yang sedang gue hadapin. Oke, jadi sedikit atau banyak sepertinya ada dorongan nih untuk kalian, para grup A, ya, untuk mulai berpikir, ini orangnya siapa? Dan kalau kalian udah tahu orangnya siapa ini, ya, datangi mereka dan katakan ke mereka bahwa kadang-kadang mungkin aku nggak sadar, ya, ketika kalian tuh membantu, ya, tapi gue cuma mau bilang makasih, karena kadang-kadang ketika gue nggak sadar pun, kalian benar-benar membantu gue. Ketika gue lagi kesusahan, ya, walaupun bukan dengan cara mencari solusi bahkan, tapi seringnya, ya, kalian cukup berjasa. Karena ketika gue lagi sakit, kalian membantu gue untuk sembuh dengan cara kalian sendiri. So I appreciate you, thank you very much, stay with my life, ya, stay within my life. Itu yang saya rasakan sih di sini. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin zodiaknya ini di sini ada apa aja dari tadi yang gue lihat ya, ada Pisces, ada Virgo, ya dua kartu ini Virgo, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Cancer, ada Gemini juga di sini ya. Jadi orang-orang yang kayak tadi zodiaknya itu tersebutkan, mungkin ini lebih resonan untuk kalian, tapi bukan berarti zodiak yang tidak saya sebutkan itu tidak berlaku untuk kalian ya. Ini cuma sekedar kita bilang korespondensi doang. Oh, ada keterkaitan nih kartu-kartu dengan energi yang dimaksud. Tapi peran orang ini cukup besar di dalam hidup kalian. Saking besarnya peran orang ini, ada kartu endurance. Bahwa kalian tuh mau kayak lagi berantem lah, lagi musuhan, lagi perang dingin dan segalanya, mau gimana pun hidup kalian tuh akan selalu terikat. Mau kalian tuh udah jadi mantan, udah putus, udah cerai dan sebagainya, hidupan kalian tuh akan selalu terikat. Karena apa? Peran dia itu adalah untuk menyembuhkan kamu. Ketika kamu lagi sakit, mereka menyembuhkan kamu. Oke? Semoga bisa menjawab dan semoga bisa memberikan penerangan atas masalah ini ya. Have a really nice day grup A. Bye-bye. Halo grup B, mari kita buka ramalan kalian hari ini. Jadi kita akan mencari tahu ya, apa sih peran orang ini di dalam hidupnya kalian. Oke, jadi sebelum gue mulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe, karena itu akan sangat membantu platform kita Early Theory Tarot untuk lebih besar lagi di YouTube. Alright, jadi ya sebelum gue mulai, gue kasih waktu ya, 5-6 detik deh. Oke, pikirkan dulu, visualisasikan dulu di dalam benak kalian, orang ini tuh siapa.
ya. Nggak harus dalam konteks percintaan, ya. Ini bisa saja kalian bilang kayak, oke, gue mau cari tahu nih peran bapak gue di dalam hidup gue tuh sebagai apa, ya, peran mereka tuh sebagai apa yang perlu gue ketahui mengenai peran mereka di dalam hidup gue kali ini. Alright, jadi sebelum kita mulai, coba kita renungkan dulu ya orangnya siapa. Dan kalau misalnya udah kelihatan, gue buka sekarang ya. Gue sambil buka kartunya. Kartu di tengah nanti gue bakal jelasin agak di akhir deh ya. Di sini ada kartu apa nih? Ada kartu Queen of Swords. Oke, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang zodiaknya itu Libra, atau mungkin orang yang kalian maksud itu zodiaknya Libra. Bisa saja. Ada kartu King of Cups ya, ini Pisces ya, zodiak Pisces. Jadi ada beberapa zodiak di sini ya. Coba di komen kalau misalnya kalian tuh Libra atau Pisces, atau orang yang kalian maksud itu zodiaknya itu Libra atau Pisces. Di sini ada kartu Four of Swords. Oke, Four of Swords. Dan di sini ada kartu apa nih? Di sini ada kartu King of Swords. Ya, King of Swords itu zodiak Gemini ya. Jadi di sini ada so far ya, sejauh ini ada 3 zodiak yang keluar di sini. Ada Gemini, ada Libra, ada Pisces. Oke, jadi bisa saja orang yang kalian maksud tuh zodiaknya ini Gemini, Libra, Pisces, atau mungkin kalian sendiri yang zodiaknya Gemini, Libra, atau Pisces. Bisa kalian komen di bawah kalau misalnya memang benar ini zodiaknya kalian ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kita mulai dari 4 kartu dulu. Peran orang ini di dalam hidup kalian tuh apa? Satu ya, dengan kartu beginning di sini. Tadi itu ketika saya tarik kartu ini ya, saya langsung kerasa, oke, siapapun orang ini yang kalian maksud, itu orang ini sudah menemani kalian dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dari awal kalian itu memulai proses reinkarnasi kehidupan kalian sebelum ini, orang ini sudah ada mendampingi kalian. Oke, jadi mungkin saja kalian bakal ngerasa bahwa keberadaan orang ini tuh terasa seperti guru pembimbing untuk kalian. Terasa sepertinya orang ini tuh membimbing. Ya, karena itu energi yang saya rasakan di sini gitu. Dan perannya dia itu cukup spesifik ya di sini, para grup B. Peran orang ini itu adalah untuk memberikan arahan, untuk memastikan kalian itu tidak salah arah, untuk memastikan bahwa kalian itu tidak belok-belok, untuk memastikan bahwa kalian itu fokus dengan tujuan hidup kalian, dengan visi misi hidup kalian. Yang tadi gue dapatin ya informasinya dari tadi ini, kayak telinga gue nih udah mulai kayak dibisik-bisikin. Intinya begini, orang ini ya di setiap kehidupan yang berbeda ya, anggap deh kita bilang sekarang mungkin kamu sudah pernah hidup 5 kali reinkarnasi ya, dan ini adalah reinkarnasi kelima kamu anggapannya. Di kehidupan-kehidupan sebelumnya, peran mereka tuh selalu sama. Untuk memastikan bahwa kamu tidak belok arah. Untuk kamu tidak salah arah. Namun, cara mereka membimbing itu berbeda-beda. Ada kasus di mana mereka membimbing dengan menjadi contoh buruk. Mereka bilang kayak, oke, gue akan menjadi orang yang seburuk itu. Ya, gue akan memberikan contoh supaya kalian tidak menjadikan gue sebagai panutan. Misalnya nih, kalian adalah orang yang alkoholik. Kalian suka minum kalian suka clubbing, suka minum alkohol ya, pokoknya gaya hidupnya tuh alkohol, penuh alkohol semuanya, sisi tipsi semua pokoknya ibaratnya ya. Dan keberadaan orang ini ya bisa saja perannya tuh dibalikin, bukannya mereka tuh menjadi orang yang tidak pernah minum alkohol terus mengajarkan kalian nggak boleh minum alkohol ya, nanti sakit. Sebaliknya mereka akan menjadi orang yang jauh lebih buruk dari versi kalian. Mereka akan menjadi alkohol berat banget ya, peminum alkohol berat banget ya, dan mereka akan menjadi salah satu contoh. Oke, kalau misalnya kayak lu terusin gaya hidup lu yang kayak gini, lu akan jadi kayak gua. Mau kalau kayak gitu tuh perannya mereka. Nah, di kehidupan sekarang beda-beda ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang orang yang dimaksud ini cara mereka membimbing tuh benar-benar kayak guru gitu. Mereka bilang kayak, udah kamu jangan kayak gini, kamu harusnya kayak gini, harusnya tuh lebih kayak gini. Mereka lebih banyak mengingatkan. Peran orang ini tuh lebih banyak mengingatkan, hey, fokus sama jalur kamu, ya, fokus sama jalur kamu, jangan mereng-mereng kemana-mana, ya, karena yang saya rasakan, mohon maaf nih ya grup D ya, gue nggak maaf-maaf juga sih gitu, terserah lah gitu, gue nggak peduli kalau misalnya gue ngejek orang. Gue ngerasa grup B, kebanyakan dari kalian tuh ya, suka nggak konsisten dalam hidup, suka gimana ya, gampang banget patah semangat di tengah proses, ya, belum selesai udah menyerah duluan, belum selesai udah nyoba yang lain lagi, nggak fokus, ya. Jadi orang ini itu membantu kalian untuk mengingatkan, hey, tetap di jalan ini, cepet, jalanin, jangan mereng-mereng, dibilang. Itu yang saya lihat dari kartu orang ini. Namun memang di kebanyakan kasus ya, posisi orang ini ada kartu King of Cups juga. Oke, mereka bilang kayak, gua ingin grup B menjadi orang yang bener, ya. Dan yang gua rasakan ya, entah kenapa nih ya, grup B, gua ngerasa kalian itu
entah kenapa dari tadi tuh ya di telinga gua yang dibisikin tuh gini, grup B itu masih agak rusak hidupnya. Lifestyle-nya masih agak rusak, gaya hidupnya masih agak rusak, masih agak nggak baik. Oke, jadi grup B, pertanyakan ke diri kalian sekarang, gaya hidup kalian tuh sekarang kayak gimana? Sehat nggak? Ya, filosofi hidup kalian gimana? Sehat nggak? Pertemanan kalian gimana? Sehat nggak? Hubungan kalian gimana? Sehat nggak? Cara kalian makan, nutrisi kalian, sehat atau tidak? Semuanya dipertanyakan. Karena seperti dari tadi dia bilang kayak, kehadiran orang ini, ya, itu cuma satu perannya. Memastikan kalian itu tidak salah arah, tidak belok-belok kemana-mana. Oke? Ya, dan mereka akan turun tangan banget tuh, mereka akan selalu mengingatkan, jangan kayak gini, jangan begitu, udahlah, harus lebih kayak gini, ingat ya kayak gini. Masa sih kamu gini? Kayak gitu tuh cara ngomongnya yang saya rasa di sini. Oke. Dan sebenarnya ya, gue ngeliat begini, keberadaan orang ini dalam hidup kalian, peran mereka tuh udah stopnya di situ. Tidak ada peran lain lagi, hanya ada satu peran itu. Jadi setelah mereka selesai dengan peran mereka itu, ya, mereka akan istirahat. Bukan berarti mati ya, gue nggak ngomong soal meninggalan ya, tapi dalam arti ketika mereka sudah menyelesaikan atau menuntaskan tanggung jawab ini, ya, untuk membantu kalian supaya memastikan kalian tuh sampai ke tujuan dengan bagus, dengan efektif, efisien, nggak belok-belok kemana-mana, memastikan bahwa kayak gaya hidup kalian udah benar, kalian jadi orang udah lurus, ya, mereka baru bilang kayak, oke, gue udah selesai, gue udah tenang, ya, gue udah selesai, gue udah tenang. Itu yang gue rasakan. Gue mau tarik kartu lagi deh di sini. Ada kartu The Lovers. Oke, mungkin kebanyakan dari kalian ini adalah pasangan kalian atau gebetan kalian, ya. Di sini ada kartu apa lagi? Seven of Swords. Oke. Gue ngerasa ya mau gimana pun orang ini tuh tidak akan selamanya terikat dengan kalian. Seperti yang tadi saya bilang, gitu. Setelah mereka selesai dengan tugasnya mereka akan bilang, "Oke, bye-bye." Ya, bye-bye. Gue mau menikmati hidup gue. Oke. Jadi dengan orang ini dia tidak akan mengikuti kamu sampai ke ujung dunia, ya. Pokoknya setelah mereka udah ngerasa tugas mereka udah selesai dalam hidup kalian, mereka akan hilang. Mereka akan bilang kayak, oke, ya udah, gue mau ke tempat lain aja, gitu. Gue mau damai di tempat lain. Oke, di sini ada kartu intuition ya. Ini adalah orang yang kalau gue bilang intuisinya tinggi ya. Ini adalah orang yang kayak lu nggak perlu ngomong, mereka udah bisa nebak gitu. Kayak lu lagi mikirin ini ya, lu lagi mikirin itu. Two of Swords juga. Kedatangan mereka itu sering datang ketika kalian sedang berada di fase yang kehilangan arah hidup ya. Kalau misalnya kayak kalian tuh hidupnya tuh lagi hilang arah atau lagi nggak jelas arahnya, ngalor ngidul, lagi kayak kita bilang kayak jadi orang tuh nggak bener, ya. Orang ini akan datang, ya, sebagai pengingat bahwa kayak kalian tidak boleh seperti itu. Setiap manusia itu memiliki jalan tersendiri, ya. Fokus sama apa yang sudah kalian niatkan dari awal, fokus sama tujuan hidup kalian, misi jiwa kalian. Pokoknya ketika orang-orang seperti ini datang ke dalam hidup kalian, itu merupakan petunjuk yang cukup kuat, grup B, bahwa alam semesta merasa hidup kalian tuh nggak bener, perlu dibenerin. Makanya datang nih orang-orang ini sebagai pengingat, mereka ngingatin, "Hei, lu yakin lu mau kayak gini? Mau sampai kapan?" Itu tuh, gue ngerasa mereka sering banget ngomong kayak itu ke kalian. Mau sampai kapan? Bla 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 bla. Karena itu peran mereka mengingatkan kalian. Di sini ada kartu apa nih? Three of Cups ya. Mungkin ada beberapa dari kalian, orang yang dimaksud ini adalah temannya kalian. Oke. Aku mau tarik kartu lagi di sini. Ada kartu Magician juga. Ya. Jadi di kasus ini kalian mereka tuh berperan di dalam hidup kalian, tapi kalian tidak berperan di dalam hidupnya mereka. Makanya ketika peran mereka sudah selesai, mereka akan hilang. Ya, mereka akan hilang. Hilangnya dengan baik-baik ya. Pada akhirnya mungkin akan semakin menjauh. Misalnya di sini ada kartu Seven of Cups. Oke, di sini ada kartu Seven of Cups. Dan untuk kebanyakan dari kalian, ada kartu Hangman juga. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini informasinya lumayan linear ya. Dia bilang, setelah saya selesai, ya udah, saya udah nggak ada urusan lagi sama kamu. Saya bakal cari kedamaian di tempat yang lain. Oke. Kebanyakan dari kalian mungkin orang yang dimaksud itu adalah pertemanan, ya, atau sahabat, atau saudara, atau sepupu, bisa saja. Ada beberapa dari kalian juga yang ini sebenarnya adalah pasangan hidupnya kalian, atau pacarnya kalian, atau gebetannya kalian, ya. Cuman semoga saja bukan pasangan hidup ya, karena yang saya lihat di sini nggak permanen nih. Pokoknya kalau dia udah selesai dengan tugasnya dia, dan memang harus diselesaikan ya, gitu. Karena itu berikatan dengan karmanya dia. Kalau dia udah selesai tugasnya dia, karma dia bagus. Dan kalau misalnya kayak kalian juga bisa menuntaskan atau membantu mereka menuntaskan tugasnya mereka dalam hidupnya kalian juga akan mendapatkan karma bagus ya. Jadi
yang gue bilang mau gimana pun ini sesuatu yang cepat atau lambat harus terjadi, bahwa dia harus menuntaskan tugasnya dia, kamu harus membetulkan jalur hidup kamu, dan ketika semua itu sudah selesai, mereka akan perlahan-lahan menghilang karena mereka sudah memiliki tujuan baru lagi dalam hidupnya mereka. Oke. Dan untuk grup B ini nggak cuma satu-satunya orang dengan peran yang sama ya. Kalian itu ada banyak orang-orang yang perannya tuh sama di dalam hidup kayak kalian sebagai pengingat. Banyak yang suka ngingatin kalian. Jadi kalian pakai telinga kalian. Ya, jadi orang jangan keras kepala, jangan dibilangin ngeyel. Oke, yang gue rasain tuh sumpah kalian tuh ngeyel banget energi kalian. Yang kayak udah dibilangin nggak mau berubah, dibilangin nggak mau berubah, sampai udah diturunin nih kayak titisan-titisan dari Tuhan gitu untuk kalian gitu, kayak berubah woi, berubah, nggak berubah gitu, kayak ngerasa udahlah nanti aja, atau kayak ngapain gue berubah, masih kayak gini kok gitu ya. Jadi ini balik lagi ya, kesadaran diri penting ya, dan nggak cuma satu loh, ini salah satu orang yang perannya itu sebagai pengingat. Kedepannya kalian bakal bertemu dengan beberapa orang lagi yang akan mengingatkan kalian terhadap tujuan kalian. Ketika kalian itu udah mulai jereng atau udah mulai kayak miring ya dari misi jiwa kalian, orang-orang ini akan datang untuk mengingatkan kalian bahwa kayak, hey, yakin lu mau ke jalan yang kayak gini? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kayak gitu tuh kartunya. Oke, jadi untuk kalian grup B yang mungkin sekarang sedang berada di masa yang stagnan, ngerasa terjebak di dalam hidupnya kalian, tidak ada pergerakan yang berarti, ya. Ini merupakan panggilan untuk kalian bahwa sudah waktunya kalian mempertimbangkan gaya hidup kalian itu sehat atau tidak. Apakah yang saya lakukan dari hari ke hari itu sudah sesuai dengan jalur misi jiwa saya? Ya, sudah sesuai belum sih apa yang saya lakukan hari ini untuk ambisi saya? Jika tidak, sekarang sudah waktunya berubah. Bahkan nggak perlu saya ngomongin gitu loh ya. Orang-orang di dekat kalian ini banyak perannya seperti itu, mengingatkan kalian, mengingatkan. Oke, semoga ramalan ini bisa membantu untuk grup B. Have a really nice day. I will see you soon. Bye-bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian hari ini ya. Jadi kita akan mencari tahu apa sih peran orang ini di dalam hidupnya kalian. Jadi sebelum dimulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe ya. Karena pasti akan sangat membantu untuk memperbesar platform Early Theory Tarot di YouTube. Terima kasih banyak. Jadi hari ini gue udah siapin ya beberapa kartu nih ya. Lu lihat tuh udah kayak mozaik ya. Bagus banget nih kayak gue taruh kartunya nih. Saking gregetnya gue. Pokoknya gue mau rapiin dulu sebelum gue rekam ya. Jadi sebelum gue mulai, gue bakal kasih waktu sedikit ya. Beberapa detik kah? 5-6 detik. Coba kalian bayangkan dulu orang yang kalian maksud ini siapa. Yang kalian mau tahu sesuai dengan perannya dia ya. Ini nggak harus sesuai dengan konteks percintaan ya, nggak harus selalu kayak kalian tuh cari tahu soal gebetan terus ya, nggak selalu harus kayak ngomongin soal kayak pacar terus. Oke, kadang-kadang ya kita suka salah fokus gitu, yang selalu kita pikirin soal cinta-cinta terus. Karena yang saya lihat penting banget sih, ya mungkin ini adalah panggilan untuk kalian juga untuk mengetahui, mungkin ramalan kali ini kalian mau cari tahu tentang apa sih peran orang tua kalian di dalam hidupnya kalian, peran bokap gua, peran nyokap gua, peran adik-adik gua, peran sahabat gua, sepupu gua, kakek nenek gua, ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Kalau misalnya kamu mau cari tahu, oke, gua mau cari tahu tentang peran ayah gua, bisa juga dari reading kali ini. Oke, jadi mari kita mulai ya. Gua mau tarik dari kartu tengah dulu. Ada kartu Four of Wands. Oke, ya. Sepertinya ini kartu keluarga ya. Biasa gua gua selalu ngerasa bahwa kartu ini adalah kartu comfort zone, zona nyaman. Biasa ini banyak terikat dengan keluarga. Oke, antara untuk kalian tuh yang sudah nikah, ini mungkin pasangan kalian ya, suami atau istrinya kalian. Tapi di kebanyakan untuk kalian, mungkin orang yang kalian maksud itu adalah orang tua atau keluarga kalian, bapak atau ibu kalian atau kakak beradik kalian ya. Di sini ada kartu Page of Wands, oke, atau Princess of Wands di sini. Gue mau tarik lagi kartu ya, bentar. Di sini ada kartu apa lagi? Ada kartu Page of Swords. Ya, ada kartu Page of Swords di sini. Mau lihat lagi. Di sini ada kartu The Moon. Oke, ya The Moon. Yang gue rasakan dari orang ini ya, kok energinya muda ya? Siapa ini gitu? Kok mungkin ini orangnya usianya masih muda ya, atau masih tergolong muda lah ya. Gitu, karena Page itu adalah kartu murid. Jadi di dalam tarot, sekalian saya edukasi dikit, ada 4 jabatan, ya kan? Ada Princess atau Page, ada Knight, prajurit, ada Queen, ratu, dan juga ada King, raja. Semakin tinggi kedewasaannya semakin dewasa, ya kan? Jadi biasa Princess itu biasa merepresentasikan orang yang masih muda, ya.
nggak selalu tengil sih, tapi orang yang biasa usianya masih muda. Dan yang saya lihat di sini ya, orang yang kalian maksud itu perannya satu. Mereka itu adalah tim suksesnya kalian. Oke, di sini ada kartu movement. Mereka itu adalah tim suksesnya kalian. Ini ibaratnya kalau misalnya partai politik gitu ya, kan ada yang kayak dijuarain tuh. Nah, kalian tuh tim suksesnya, kalian tuh tim kampanyenya. Orang ini ya, sorry ya, orang ini tuh tim kampanye kalian. Oke, mereka yang akan membantu kalian ya mendongkrak kesuksesannya kalian ke depannya. Lewat apa? Edukasi. Ya, mereka akan banyak mengajarkan kalian bagaimana cara sukses dalam hidup, bagaimana cara mencapai sebuah kesuksesan, mencapai sebuah tujuan, ambisi, tujuan, visi dan misi dan segala bentuk itulah. Ya, dan jujur aja sekarang ini ya peran mereka itu belum terrealisasikan. Ya, belum terrealisasikan. Karena mereka, ya mungkin karena mereka masih muda juga ya, jadi mereka juga masih belum terpanggil atau belum mendapat panggilannya, mereka belum sadar akan panggilan tersebut. Oleh karena itu ada kartu The Moon, ya. Cuman, kedepannya, orang-orang ini, ya orang yang kalian maksud ini, perannya itu banyak hubungannya dengan apa? Edukasi pembelajaran hidup. Bahkan nggak cuma sekedar kayak kita ngomongin soal kayak, oh dia bakal ngajarin gua soal teori ini, teori itu, pelajaran matematika dan sebagainya. Mereka seringnya itu akan memberikan kalian tips. Ini tuh ya street skill lah, kita bilang soft skill ya, kayak wah lu tuh ya kalau misal lu itu lagi ngomong sama orang ini, lu harus ngomongnya caranya kayak gini. Oh lu kalau misal lagi mau nge-club biar lu nggak perlu bayar tiket, lu kayak gini-gini aja bro. Kayak gitu tuh ya, suka memberikan tips atau cara menjalani hidup yang lebih efisien dan lebih efektif. Ya, karena semua orang bisa belajar teori sendiri. Cuman yang namanya, ini sesuatu yang kayak gue pelajari banget ya. Ini sesuatu yang merupakan pengalaman hidupnya gue juga grup C. Jadi gue sharing dikit. Gue dulu itu kuliah di luar negeri. Gue dulu kuliahnya itu di Singapura dan juga di Kanada. Oke, jadi gue terikat banget tuh sama teori yang gue belajar selama gue kuliah. Tapi setelah gue balik ke Indonesia dan gue mencoba menerapkan apa yang gue udah pelajari ya ke usaha-usaha gue, nggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena teori dengan realita yang terjadi di Indonesia, makanya kayak orang selalu bilang kan, wah Jakarta itu keras, Indonesia itu keras, hidup Jakarta itu keras. Ya karena apa? Kita kan nggak bisa bilang bahwa kayak semua hal yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan ekonomi itu akan terjadi sesuai dengan teori. Ya, belum lagi kita ngebahas soal korupsi, belum lagi kita ngebahas soal kayak, aduh harus nyogok inilah, nyogok itulah, ya sesuatu yang harus terjadi di bawah meja lah. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang jago dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tuh tahu gitu, wah kalau misalnya kayak kasus kayak gini, gue udah tahu bro, gue udah pernah ngelakuin nih kayak gini, orangnya tuh cuma mau duit, jadi lu sogoin aja dikit gitu, lebih gampang nanti kedepannya prosesnya. Mereka adalah orang yang kalau gue bilang tuh, bahasa Inggrisnya tuh street smart ya. Mereka tuh street smart. Mereka tuh tahu gitu, wah kalau misalnya kayak gini, gue udah pernah nih ngelaluin, jadi kalau misalnya kayak lu menghadapi kasus kayak gini, lu ikutin aja tips gue, A, B, C, D, E. Jadi perannya mereka tuh kebanyakan untuk mengajarkan. Ya, mengajarkan tips-tips yang kedepannya akan menjadi pilar-pilar fondasi kesuksesan kalian. Oke, aku mau tarik kartu lagi di sini. Ada kartu apa? Eight of Pentacles. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin orang yang dimaksud itu rekan kerja, bisa saja. Ya, di sini ada kartu Page of Wands. Lihat tuh, kartu Page keluar lagi. Udah 3 kartu loh, kartu Page. Page of Wands, Page of Swords, Page of Wands. Page of Wands 2 lagi ini sama. Princess sama Page itu 2 kartu yang sama ya by the way ya. Di sini ada kartu apa lagi? Ada kartu Six of Wands. Ingat gak tadi yang gue bilang soal kemenangan? Ini adalah kartu kemenangan, Six of Wands. Ya, dia itu adalah tim suksesnya kamu. Perannya dia itu adalah untuk membawa kamu atau menemani kamu sampai ke titik kesuksesan. Lihat tuh, Ten of Pentacles, kesuksesan, uang banyak. Ya, kesuksesan finansial, kemakmuran, kesejahteraan, apapun itu yang berhubungan dengan kesuksesan, itulah kartu Ten of Pentacles. Jadi udah jelas banget. Gue kadang-kadang gak seram sih, sebelum gue buka kartu gue udah tahu aja gitu, oh ternyata maksudnya kayak gini. Jadi biasa kalau gue buka kartu baru, ya tadi kayak gue buka kartu, oh itu sebenarnya yang tadi gue udah bacotin panjang lebar, itu sebenarnya kayak udah keluar di kartunya ya. Serem banget nih, kenapa nih si Koko Peramal Cina ini kok bisa kayak gini ya. Cuman oke, Eight of Pentacles itu adalah kartu craftsmanship ya, kartu penekunan atau kartu kerajinan. Dalam arti apa? Coba deh, gue kasih contoh kayak pengrajin kayu dan furniture di Jepara. Itu kan mereka nggak cuma belajar 1-2 bulan, mereka langsung bisa bikin tuh furniture yang bagus. Mereka butuh waktu bertahun-tahun belajar dari kakeknya mereka, belajar dari bokapnya mereka, untuk mereka bisa menjadi seorang pengrajin juga. Ya, dan orang ini ya,
peran orang ini adalah untuk membantu kamu mengasah kerajinan kamu, kerajinan itu dalam Inggrisnya tau, craftsmanship, ya. Jadi kalau misalnya kayak kamu itu dokter, kamu profesinya dokter misalnya, atau profesi kamu itu sebagai pengacara misalnya, orang-orang ini akan banyak memberikan ide-ide dan tips-tips yang menarik dan berguna untuk kalian terapkan di dalam karir kalian, di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, dan balik lagi yang tadi gue bilang, ini orang jiwanya muda. Mungkin orang ini usianya nggak muda, tapi jiwanya itu muda. Dalam arti apa? Ini bukanlah orang yang tradisional, ini bukanlah orang yang kolot. Dia selalu bilang kayak, selalu ada cara baru untuk menyelesaikan masalah. Jangan terjebak di masa lalu. Dan peran orang ini adalah untuk mengajarkan kalian mengenai hal itu. Ya, di sini ada kartu apa nih? Ada kartu Ace of Wands. Oke. Ada kartu Ace of Wands. Sumpah sih, orang ini ya bener-bener, ini tim sukses, kamu setim sukses itu sih. Lihat tuh, kartu The World. Sumpah gue merinding anjir, apaan ya? Sumpah. Apa nih? Gila tuh, merinding gue. Kelihatan gak sih? Gak kelihatan kayaknya. The World itu adalah ending gitu. The World itu kartu paling ujung, men. Ya, di Major Arcana. Jadi The World itu selalu menandakan apa? Kita udah selesai. Ya, ini adalah orang yang akan membawa kalian sampai ke titik selesai, ke titik ujung dari potensi kalian. Lewat apa? Mereka membantu lewat apa? Memberikan tips. Caranya kayak gini loh, caranya kayak gitu loh. Tahu gak sih lu, sebenarnya tuh ya, walaupun teorinya bilang kayak gini, sebenarnya yang gue udah tes lebih efektif kalau misalnya kalian jalani hidup seperti A atau B atau C. Kayak gitu tuh cara mereka komunikasi. Di sini ada kartu The Papess, ini High Priestess ya. Oke, ada kartu High Priestess di sini, sorry. High Priestess itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan yang tersembunyi. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak terduga. Orang-orang yang kalau kita lihat dari muka, dari tampang, ini nggak kelihatan kayak orang pintar sih. Tapi sebenarnya ternyata pintar banget. Ya, ternyata mereka pengalaman hidup mereka tuh berjibun banget. Right? Dan di sini ada kartu Four of Pentacles. Lihat tuh. Kalau kalian nggak kelihatan, ini adalah salah satu kartu pertama atau tarot deck pertama yang gue gunain. Jadi banyak kartu tulisan karena gue dulunya pakai untuk menghafal. Lihat tulisan gue, investment. Ya, gue agak ke depanan dikit deh. Lihat tuh, investment. Ini orang adalah investasi kalian. Kenapa? Karena ini orang tuh kayak gudang informasi gitu. Ya, kamu mau cari tahu tentang apa? Kamu tanya mereka aja, mereka bakal tahu gitu. Kenapa? Karena mereka bilang kayak, oh itu bro, gue tahu lah, gue udah pernah kayak gini. Coba lu kayak gini aja. Atau kayak, oh lu mau ke klub ini bro, baru pertama kali. Oh ya udah, gue tahu kok, kenalan di sini. Jadi mereka tuh ya networkingnya jalan, kenal sama banyak orang, tahu banyak tips, tahu banyak solusi. Jadi ketika kayak lu lagi ada ribet nih, misalnya lu bilang kayak, aduh gue nggak tahu nih bro, kenapa dari tadi gue ngomongnya bro-broan ya, mungkin ini cowok kali ya. Yang kalian maksudnya mungkin orangnya cowok kali ya. Cuman ini orang tuh yang kayak, wah gue udah pernah, sumpah, kayak gini aja caranya, lebih gampang gitu. Lu coba ke orang ini aja, lu coba ke toko ini aja, lebih bagus servisnya. Gitu tuh, dia selalu kasih rekomendasi. Dan peran dia sih itu tuh, selalu kasih kalian rekomendasi supaya hidup kalian tuh lebih efisien, lebih efektif, dan itu juga pasti kedepannya akan berdampak ke pilar-pilar fondasi potensi kalian. Menarik nggak kalau dibahasnya dari situ? Gila nggak sih grup C? Gue merinding sih dari tadi, sumpah. Nggak tahu kenapa. Biasanya indikasi ya, kalau gue itu ramalannya udah kayak, benarnya sebenar-benarnya, gue merinding. Jadi ini merinding bukan karena kayak, wah anjir gambarnya serem, enggak. Tapi yang kayak, somehow di belakang, apa ya, lu nggak ngeliat sih, gue lagi pegang, di belakang kepala gue tuh kayak ada yang kayak gelitik gitu, yang kayak, anjir lu bener lu gitu. Kevin, sumpah, selamat ya lu bener. Itu yang tadi terjadi tuh, makanya kayak gue merinding anjir. Jadi siapapun orang ini yang kalian maksud, ini adalah orang tim suksesnya kalian, ya. Jangan ditinggalkan, ya, dan jangan dikasarin, jangan dijahatin. Oke? Ini orang adalah aset untuk kalian. Semoga bisa menjawab dan semoga bisa membantu grup C. Have a really nice day. Bye bye.